Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iswangsi, NIM 211020118. Judul tesis saya, pengembangan bahan ajar bantuan media konstruksi software menggunakan problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis dan mathematical habits of mind peserta didik SMP. Dalam tesis ini terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, prosedur penelitian, hasil pembahasan, dan penelitian. Latar belakang masalah dari tesis ini disebabkan oleh rendahnya nilai kemampuan berpikir kritis dan mathematical habits of mind peserta didik. Yang kedua, kurangnya motivasi peserta didik untuk penelitian matematika. Hal ini dilatar belakangi penelitian yang ketiganya yaitu kesulitan peserta didik dalam memahami konsep ilmu kesehatan. Hal ini diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan beberapa peneliti, misalnya yang diteliti oleh Fitriani dan kawan-kawan pada tahun 2019. Yang keempat, kesulitan guru dalam menemukan media pembelajaran yang tepat untuk materi bangun ruang sisi datar. Hal ini diperoleh dari penelitian di lapangan, wawancara dengan para guru, yaitu kesulitan guru dalam menemukan media pembelajaran yang tepat untuk materi bangun ruang sisi datar. Rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana cara membuat bahan ajar berbantuan media konstruksi software menggunakan problem-based learning. Yang kedua, bagaimana respon guru dan peserta didik terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Yang ketiga, kendala apa yang diperoleh ketika penelitian ini. Yang keempat, adakah peningkatan berpikir kritis setelah peserta didik belajar menggunakan bahan ajar dengan media konstruksi software menggunakan problem-based learning. Yang keempat, adakah peningkatan mathematical habits of mind peserta didik menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan bahan ajar berbantuan media konstruksi software menggunakan problem-based learning. Yang kedua, bahan ajar berbantuan media konstruksi software menggunakan problem-based learning. Yang ketiga, mengetahui kendala selama pembuatan bahan ajar. Yang keempat, mengetahui adakah peningkatan kemampuan berpikir kritis dan mathematical habits of mind antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Definisi operasional dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bahan ajar berbantuan media konstruksi software menggunakan problem-based learning. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, yaitu mathematical habits of mind. Bahan ajar berbantuan media konstruksi software menggunakan problem-based learning, yaitu bahan ajar atau serangkaian bahan ajar yang digunakan menggunakan bantuan media konstruksi software dengan sintak problem-based learning. Untuk mathematical habits of mind, definisi operasionalnya yaitu suatu kebiasaan berpikir yang dilakukan seseorang untuk menghadapi permasalahan matematis. Dan berpikir kritis matematis yaitu proses sistematis yang memungkinkan seseorang untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapatnya secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Kajian teoritis bahan ajar menurut Juliana adalah seperangkat bahan ajar yang digunakan untuk memudahkan peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran. Kemampuan berpikir kritis menurut Teknowati, Hidayat, dan kawan-kawan, yaitu proses sistematis yang memungkinkan seseorang untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapatnya secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Problem-based learning yaitu model pembelajaran yang disusun oleh guru untuk memudahkan peserta didik dan dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Konstruksi software yaitu media yang digunakan sebagai alat pembantu dalam proses pembelajaran bangun ruang sisi datar. Ini sama dengan OPICE ya. Kemudian
Hipotesis dari penelitian ini yang pertama, kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik SMP yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar berbantuan media konstruktif software lebih baik daripada dengan yang tidak menggunakan. Yang kedua, peningkatan mathematical habits of mind peserta didik yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar berbantuan media konstruktif software lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Metode penelitian yang digunakan yaitu R&D, model yang dikembangkan yaitu dari Book and Gold. Yang pertama yaitu studi pendahuluan dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan mencari artikel terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk studi pendahuluannya yaitu melakukan wawancara kepada guru untuk mengetahui indikator dan kompetensi dasar yang digunakan di sekolah. Ya, kemudian kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut. Nah, setelah diketahui indikator kompetensi, tujuan dari yang ingin dicapai dari setelah studi pendahuluan, dilakukan rancangan produk. Setelah dirancang produk, kemudian dilakukan FGD, Forum Group Discussion, dan validasi. Kemudian draft produk diuji coba terbatas. Setelah divalidasi, jika ada masukan dan ada revisi, maka dilakukan revisi. Jika tidak ada revisi, dilakukan uji coba lebih luas ke dua sekolah yang berbeda. Kemudian jika ada masukan dan revisi, dilakukan revisi, kemudian uji coba lebih luas lagi. Jika tidak ada revisi, langsung ke final product atau uji coba produk. Kemudian populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini populasinya seluruh siswa kelas 8 tingkat SMP, dan untuk sampelnya yaitu di SMP Negeri 1 Ranca Bali, SMP 2 Ranca Bali, dan SMP Negeri 3 Ranca Bali. Untuk hasil dan pembahasan, hasil penelitian untuk produk yang pertama itu disusun media pembelajaran dan bahan ajarnya berbentuk LKPD. LKPD-nya berbantuan media konstruktif software dengan sintak problem-based learning. Di sini ditampilkan beberapa bentuk nyata atau dalam kehidupan sehari-hari siswa diketahui, misalkan ada coklat, di sini bentuknya siswa nanti dapat mengenal, oh ini bentuknya prisma segitiga, kemudian dikonstrak segitiga. Prisma segitiga itu permukaannya mereka harus paham unsur-unsurnya, bagian-bagiannya, rusuknya, bidang alasnya, bidang tegaknya, bidang penutupnya, mereka akan diperlihatkan di media konstruktif software. Nah, kemudian hasil penelitian untuk validasi ahli materi diperoleh nilai rata-ratanya 85% dengan interpretasi sangat valid. Kemudian untuk ahli ICT, validasi ahli ICT rata-ratanya 82,92% dengan interpretasi sangat valid. Hasil penelitian untuk respon peserta didik dan guru terhadap bahan ajar yang pertama untuk respon kepraktisannya 83,56% dengan interpretasi sangat praktis, dan juga ada wawancara dari para guru dan peserta didik mengenai perbedaan sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran, kelebihan kekurangannya, dan kritik dan saran. Hasil penelitian untuk peningkatan mathematical critical thinking atau kemampuan berpikir kritis antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dari hasil pretest dan post-test diperoleh gen 0,33 untuk rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen gen rata-ratanya 0,71%. Untuk standar maksimal penilaiannya 60 totalnya, dan ini terlihat bahwa ada peningkatan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Tes juga dihitung menggunakan SPSS untuk mengetahui adakah peningkatannya. Yang pertama, untuk pretest tidak ada perbedaan, dan untuk proses itu terdapat perbedaan. Dan di sini 0,00 itu menandakan nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya ada peningkatan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah menggunakan bahan ajar menggunakan berbantuan
media konstruksi software menggunakan PBL. Nah, untuk peningkatan mathematical habits of mind antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, nilai ratanya untuk gainnya 0,19% untuk kelas kontrol dan 0,33% untuk kelas eksperimen. Di sini terlihat ada peningkatan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Setelah menggunakan XPSS juga, signifikansinya kurang dari 0,05, artinya ada peningkatan atau ada perbedaan dari peningkatan kemampuan habits of mind antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Untuk penutupnya, kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, pengembangan bahan ajar berbantuan media konstruktif software menggunakan problem-based learning valid dan layak digunakan dalam pembelajaran. Respon guru dan peserta didik terhadap bahan ajar berbantuan media konstruktif software menggunakan problem-based learning, responnya sangat positif dan dinilai sangat praktis. Yang ketiga, kendala yang ditemui adalah dalam perancangan media dan LKPD membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk memilih medianya. Yang keempat, kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Yang kelima, kemampuan mathematical habits of mind peserta didik pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Untuk saran dalam penelitian ini, yang pertama, pembelajaran menggunakan problem-based learning berbantuan media konstruktif software menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran di sekolah, khususnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan matematikal habits of mind peserta didik. Yang kedua, bahan ajar yang dikembangkan dengan problem-based learning berbantuan media konstruktif software dapat dijadikan acuan untuk pengembangan bahan ajar pada materi lainnya, khususnya bidang studi matematika. Terima kasih. Sekian penuturan tesis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.